Bab 908, Anak Pungut. Bab 908. Beberapa minggu berlalu dengan cepat. Persiapan yang dilakukan tergolong singkat karena Dinara bersikeras tidak menginginkan kemewahan yang berlebihan. Baginya, menikah secara sah di mata agama dan negara sudah cukup. Tidak perlu ada pesta besar. Lagi pula, hal ini bisa menjaga aib agar tetap tertutup rapat. Sesuai permintaan Papi Dinara, prosesi akad nikah dilangsungkan di kediaman mereka. Meskipun Mami Dinara masih sering menunjukkan wajah masam, ia tidak bisa berbuat banyak sejak gertakan Aska dan ketegasan suaminya waktu itu. Pagi itu, suasana rumah tampak berbeda. Dekorasi bunga segar berwarna putih menghiasi sudut ruangan. Tidak ada pelaminan megah, hanya ada meja panjang untuk akad dan kursi-kursi yang ditata rapi untuk keluarga inti. Aska duduk dengan tegap di depan meja akad. Ia mengenakan jas hitam yang membuatnya tampak lebih berwibawa. Di sampingnya, Dinara tampil dengan kebaya putih dan polesan riasan tipis yang tidak menghilangkan kecantikan alaminya. Alfian duduk di kursi saksi bersama Papi Dinara, sementara Zain, Boy dan lainnya berada di barisan depan bersama anggota keluarga lainnya. Suara lantang Aska yang menyebutkan ijab kabul atas nama Dinara menggema di ruangan yang sunyi. Lalu, disambut dengan seruan sah dari para saksi yang hadir. Mata Dinara terpejam sesaat, menarik napas dalam-dalam, mengucap syukur dalam hati. Akhirnya, perjalanan panjang dan penuh caci maki yang ia terima selama ini seolah terbayar lunas dalam 1 detik tersebut. Aska memberikan mahar dalam jumlah yang sangat fantastis sebagai penebusan dari kesalahannya di masa lalu. Uang tunai, perhiasan dan aset lainnya bukan sekadar pamer harta, melainkan pembuktian bahwa ia sanggup memuliakan Dinara lebih dari siapapun. "Terima kasih sudah mau menerimaku," bisik Aska saat menyematkan cincin di jari manis Dinara. "Terima kasih juga karena sudah mau bertanggung jawab untukku dan Lili," balas Dinara lirih. Mama Yuni yang duduk di samping mereka ikut menyeka air matanya. Malam harinya, suasana berubah menjadi lebih santai. Tidak ada lagi ketegangan akad, yang ada hanya makan malam keluarga besar di area ruang makan dan taman belakang yang sudah ditata cantik. Aroma masakan rumah dan panggangan daging tercium menggoda selera. "Coba lihat Aska. Otot wajahnya udah mulai lemas sekarang," gurau Boy sambil menyenggol lengan Brian. Brian tertawa kecil. "Wajar. Beban hidupnya berkurang 1. Sekarang tinggal menikmati masa-masa jadi pengantin baru." "Iya, pengantin lama," balas Aska, ikut tertawa. "Dinara di mana, Kak?" tanya Bian. "Di kamar. Mungkin lagi lihat Lili. Kami mau masuk, ya?" ucap Bian sambil berdiri bersama Aisyah dan Alia. Tak lama kemudian, Mama Yuni ikut masuk membawa makan dengan wajah sumringah. Ia mengambilkan sepotong daging dan sup untuk Dinara. "Makan yang banyak. Seharian ini kamu pasti capek menyalami tamu yang datang tadi." "Makasih, Ma," ujar Dinara. "Mama senang lihat Aska hari ini. Dulu waktu nikah sama yang itu, boro-boro mau senyum begini. Diajak ngomong saja mukanya udah kayak mau ngajak berantem." Seloroh Mama Yuni tanpa beban. Dinara hanya terkekeh pelan. "Kadang-kadang anak Mama itu memang nyeremin. Bener. Tapi, sekarang udah ada pawangnya. Kamu dan Lili. Dulu kan nikah karena terpaksa, sekarang karena cinta. Maksudnya karena memang ingin menjaga," sambung Bian. "Duh, Lili lucu banget." Alia mengelus pipi bayi mungil itu. "Seshi mau lihat?" "Mau?" jawab Seshi. Alia mengangkat tubuhnya ke pangkuan, menatap Lili yang tertidur pulas. "Mama, kapan Seshi punya adik bayi juga?" Aisyah terkekeh mendengar ucapan polos Seshi. "Tuh, udah ditagih, bikin sana." Alia menghembus napas panjang. "Kata papanya Seshi nanti aja,
kalau sesi udah agak besar. Di luar, suasana masih ramai oleh keluarga yang berkumpul. Papi Dinara bergabung di meja yang sama. Ia tampak jauh lebih tenang dan bahagia. Semoga kalian selalu rukun. Aska, saya titip putri saya. Insya Allah, Pi. Jawab Aska mantap. Mami Dinara yang duduk di sudut meja tampak lebih banyak diam. Meski sesekali masih terlihat ketus, ia sibuk menghitung dalam hati nilai mahar yang diberikan Aska tadi pagi. Setidaknya, sifat matrinya sedikit terobati dengan kemewahan yang dibawa Aska masuk ke dalam keluarganya. Papi Dinara melirik Maira yang duduk bersama Zain. Perlahan ia mendekati putri sulungnya itu. Maira, bisa bicara sebentar? Maira menoleh perlahan. Ia kemudian berdiri menghadap lelaki itu. Terima kasih karena selama ini kamu sudah menjaga Dinara. Terima kasih sudah mau menerimanya sebagai adikmu. Andai bisa, tolong maafkan ayahmu ini. Maira tidak bereaksi berlebihan. Ia bisa melihat cairan bening yang memenuhi bola mata ayahnya itu. Aku bisa maafin ayah, tapi untuk lupa nggak bisa. Terima kasih, Nak. Ayah bersyukur kamu bisa tumbuh lebih baik. Tangannya mengulur untuk pertama kali membelai puncak kepala putrinya yang terbalut hijab panjang. Ia lantas melirik menantunya. Zain, titip Maira. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian. Amin. Di sisi lain, Aileen sedang mengobrol bersama Iren, Riana, dan Mia. Apalagi kalau bukan membicarakan tentang kehamilan Aileen. Kehamilan yang membuat gempar seluruh keluarga dan membuat anak-anaknya berubah posesif. Wah, bakal ada bayi barengan nih di keluarga besar. Seru Iren penuh semangat. Mau tambah juga, Ren? Tanya Riana. Enggak ah, udah tutup pabrik. Jangan tutup dulu. Aileen dan Mia saja punya anak lagi. Masa kamu yang lebih muda kalah? Kamu sendiri gimana? Balas Iren. Kalau aku hamil lagi bisa dimarahin anak-anak. Mia terkekeh. Sesekali melirik Bara yang sedang kerepotan menjaga Alzam. Anak bungsu mereka itu sedang berlarian ke sana kemari. Sesekali terjatuh dan menangis, sehingga Bara harus ekstra hati-hati dan mengikutinya kemanapun. Ya Allah, perasaan dulu jagain Boy nggak gini amat. Seloroh lelaki itu. Alfian sendiri sedang mengobrol bersama geng bapak-bapak. Sesekali mengawasi Bisma dari kejauhan. Bisma sedang bermain bersama Alina dan beberapa anak lain yang usianya beberapa tahun di atas Bisma. Bisma, katanya, kamu mau punya adik lagi, ya? Bisma mengangguk senang. Dedenya masih di perut mama. Awas nanti kalau adik kamu lahir, kamu nggak bakal disayang lagi. Bibir Bisma mengerucut kecil. Ia melirik papa dan mamanya. Ayah bundaku ngomong gitu. Katanya kamu cuma anak pungut. Kalau dedenya lahir, kamu bakal dibuang lagi atau dimasukin ke panti. Bohong. Bisma bergumam kecil, suaranya nyaris hilang. Kalau nggak percaya, tanya aja ayah bundaku. Kamu kan bukan anaknya Opa Alfian. Kamu anak diambil dari jalan. Emang beneran Bisma anak pungut? Tanya salah seorang anak lainnya. Iya, bener. Mata Bisma mulai mengeluarkan titik bening. Ia beranjak, pergi meninggalkan Alina dan lainnya. Beberapa saat kemudian, Aileen mengedarkan pandangan pada sekitar taman yang luas demi mencari Bisma, tetapi sama sekali tidak terlihat. Mas, lihat Bisma nggak? Alfian menoleh. Tadi main sama Alina dan anak-anak lain. Tapi aku nggak lihat. Di sana cuma ada Alina, Fatan sama Dio. Bisma mana? Alfian melirik ke arah yang sama. Baru beberapa menit lalu ia melihat Bisma bermain di sana. Sekarang, menghilang.